Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Daul Haq, NIM 2004040142. Hari ini saya akan mempresentasikan soal proyek saya, Mixed Use Building atau bangunan multifungsi untuk tugas kuliah kode kelas FTA 3225, Studio Perancangan Arsitektur 4, kelas B4. Pattimura Tower. Gedung ini merupakan sebuah gedung mid-rise atau berlevel sedang yang memiliki fungsi ganda. Fungsi gedung ini adalah mall dan perkantoran. Bangunan ini memiliki total 10 lantai. Bagian bawah gedung ini adalah mall yang terdiri dari 2 lantai dan menara perkantoran yang memiliki 8 lantai. Untuk mall memiliki fungsi utama sebagai supermarket dan sebagai fungsi pendukung untuk kantor sewa. Dan untuk perkantoran adalah memiliki fungsi kantor sewa. Lokasi yang dipilih adalah Jalan Kapten Patibura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan saya memilih situs ini adalah karena tidak ada mall atau pusat perbelanjaan dekatnya. Dan juga lokasi ini adalah lokasi yang ideal untuk membangun mall dan kantor sewa. Lokasi yang sangat mudah dijangkau karena merupakan jalan utama yang menarik aliran orang yang terus-menerus. Daerah komersial dan perumahan yang ramai menjadikannya tujuan populer bagi bisnis dan pelanggan. Lokasinya yang sentral menjamin visibilitas dan paparan yang baik bagi mal dan kantor sewa. Menarik perhatian khalayak yang besar. Dengan lingkungan bisnis yang mendukung dan potensi jumlah pengunjung yang tinggi, Jalan Pattimura adalah tempat yang sangat baik untuk mendirikan mal dan kantor sewa guna pertumbuhan dan keuntungan. Berikut adalah site analisis. Yang pertama adalah analisis matahari, di mana site ini menghadap ke arah barat daya. Matahari pagi akan menghadap bagian belakang site, dan matahari sore akan menghadap bagian depan kiri site. Untuk analisis polusi suara, kebisingan terbesar akan berasal dari Jalan Pattimura dan pemukiman di sebelah kiri site atau yang berada dari Jalan Mandailing. Untuk analisis akses terbaik dan akses utama ke arah site akan berasal dari Jalan Pattimura, dan ada akses pendukung atau akses sekunder yang berasal dari Jalan Mandailing. Berikut ada tabel kebutuhan ruang yang diperlukan untuk mall dan kantor sewa. Yang pertama itu kelompok aktivitasnya aktivitas perkantoran. Pelaku kegiatan adalah penyewa unit kantor. Kebutuhan ruangnya itu area parkir, ruang kantor, kafetaria, ruang konferensi, musola, dan toilet. Yang kedua itu aktivitas pelatihan. Pelaku kegiatannya member. Kebutuhan ruangnya itu ruang kerja, ruang workshop, dan ruang pameran. Yang ketiga, aktivitas pengunjung. Yang pertama, tamu perkantoran. Yang kebutuhan ruangnya itu waiting room, coworking, dan minimarket. Untuk pengunjung umum, kebutuhan ruangnya itu taman, ATM center, kafetaria, dan perpustakaan. Yang keempat, ada aktivitas pengelola. Untuk pelaku kegiatan koordinator dan bangunan, memiliki kebutuhan ruang manajer, ruang sekretaris, ruang rapat, lobby atau waiting room, dan ruang kerja. Untuk pelaku kegiatan staf bangunan, kebutuhan ruangnya adalah ruang rapat, lobby, ruang kerja staf, dan resepsionis. Yang kelima, ada aktivitas penunjang. Dengan pelaku kegiatan staf kebersihan, kebutuhan ruangnya adalah ruang cleaning service. Untuk seluruh pelaku kegiatan lainnya, itu kebutuhan ruangnya adalah lobby, ruang pameran, musola, kafetaria, coffee shop, ruang workshop, dan mini bioskop. Yang keenam ada aktivitas servis. Pelaku kegiatan yang pertama adalah staf keamanan dengan kebutuhan ruang keamanan. Yang kedua, untuk seluruh pelaku kegiatan itu kebutuhan ruangnya itu toilet, gudang,
area parkir, ruang ME, dan ruang panel. Berikut adalah denah. Denah basement lantai 2 itu diperuntukkan untuk parkir. Di Untuk denah basement lantai 1 itu selain dipergunakan untuk parkir, dipergunakan juga untuk ruang tunggu para supir, musola, dan gudang. Untuk denah podium lantai 1 itu diperuntukkan untuk fungsi utama dari mall. Dari fungsi mall dari bangunan ini, yaitu minimarket. Dan juga loading dock loading dock berada di lantai ini bersama dengan ruang pompa dan ruang genset. Juga ruang-ruang retail dan ATM center juga berada di podium lantai 1. Untuk di denah podium lantai 2 itu, untuk di fungsi mallnya itu masih sama, yaitu memiliki ruang-ruang retail untuk disewakan kepada penyewa. Dan untuk di fungsi pendukung kantornya itu ada ruang serbaguna, ada ruang CCTV, ruang staff, dan gudang. Untuk podium lantai 3 ini sudah memasuki fungsi utama sebagai kantor sewa. Sama juga dengan lantai 4. Di lantai 5 juga berisi ruangan-ruangan untuk kantor sewa. Lantai 6 juga berisi kantor sewa. Lantai 7 sampai 10 juga berisi ruangan untuk penyewa, yaitu kantor sewa. Berikut adalah tampak depan dan tampak kanan dari bangunan. Nih. Berikut adalah tampak belakang dan tampak kiri dari bangunan ini. Berikut adalah gambar 3D eksterior dari bangunan ini. Terdapat landscape di bagian luar yang berfungsi sebagai taman dan ruang terbuka hijau untuk para penyewa dan para pekerja yang ada di bangunan ini. Berikut adalah gambar 3D interior dari bangunan ini. Sebelah kiri atas adalah gym area. Sebelah kanan atas itu adalah podium dari mall. Di sebelah kiri bawah adalah ruangan kantor sewa dan sebelah kanan bawah adalah fungsi utama dari mall, yaitu minimarket, yaitu supermarket. Berikutnya saya akan menjelaskan soal market dari proyek ini. Market yang saya buat ini adalah sebuah market gubahan massa dengan skala 1:200. Saya membuat market gubahan massa agar bisa menonjolkan bentuk dari bangunan ini. Bentuk dari bangunan ini dengan baik, dan juga untuk market ini itu memiliki bahan PVC dan memiliki rencana dari ruang luar dari bangunan ini. Berikut adalah foto-foto bird eye view dari market ini. Sekian dari presentasi saya. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.